semua, perkenalkan nama saya Gracia Lagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan summary dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, next. Yang pertama itu adalah linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen atau node yang saling terhubung melalui pointer, di mana setiap node biasanya berisi data dan referensi atau pointer ke node berikutnya. Tidak seperti array, linked list tidak memiliki ukuran tetap dan elemen-elemen lainnya tidak disimpan secara berurutan di memori, sehingga memungkinkan alokasi dinamis dan efisiensi dalam operasi penyisipan atau penghapusan data. Nah, adapun visualisasi struktur datanya adalah kita menggunakan linked list dengan elemen awal sebagai berikut, di mana keadaan awalnya itu ada head, 1, 2, 3, 4, lalu 0. Kemudian yang pertama ada append atau menambahkan di akhir. Metode append digunakan untuk menambahkan node baru di ujung akhir dari linked list, di mana prosesnya yang pertama adalah membuat node baru dengan nilai yang diberikan, misalnya adalah 5. Terus kemudian kita telusuri linked list dari head sampai menemukan node terakhir yang menunjuk 0. Yang ketiga adalah ubah pointer node terakhir agar menunjuk ke node baru yaitu 5. Node baru menjadi node terakhir dan menunjuk ke 0. Nah, dapat kita lihat maka append itu menambahkan di akhir. Maka jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Mana kompleksitas waktunya adalah 01. O1 jika kita menyimpan referensi ke tail atau node terakhir karena langsung bisa menambahkan di akhir. Kemudian ON jika tidak ada referensi tail karena harus menelusuri semua node untuk menemukan node terakhir. Next, yang kedua itu adalah remove last. Di remove last itu adalah menghapus node terakhir. Prosesnya itu adalah jika hanya ada satu node, jika ada satu node tail, head sama dengan tail, langsung hapus node tersebut. Jika lebih dari Jika lebih dari satu node, telusuri linked list untuk menemukan node sebelum terakhir, yaitu ubah pointer node sebelum terakhir agar menuju ke 0, menjadikannya node terakhir baru. Yang keempat itu hapus node terakhir sebelumnya dari memori. Kita masih menggunakan keadaan awal yang tadinya 1, 2, 3, 4. Maka dia akan menghapus yang terakhir itu yaitu 4, sehingga sisanya itu adalah 1, 2, dan 3. Di mana kompleksitas waktunya adalah 0. ON karena harus menelusuri linked list untuk menemukan node sebelum terakhir. Yang ketiga adalah prepend, di mana menambahkan di awal. Prosesnya itu membuat node baru dengan nilai yang diberikan, kemudian pointer node baru diarahkan ke node pertama, yaitu head sebelumnya. Head diperbaharui agar menuju ke node baru, yaitu tadi kan keadaan awalnya itu 1, 2, 3, 4. Maka setelah di prepend, ditambahkan dia 5 ke A. Kita mau menambahkan 5 dengan metode prepend, maka dia ditambahkan di awal menjadi 5, 1, 2, 3, 4. Di mana kompleksitas waktunya adalah ON karena harus menelusuri linked list untuk menemukan node sebelum terakhir. Lanjut, remove first. Di sini kita menghapus node pertama. Jika prosesnya itu adalah jika hanya ada satu node atau head sama dengan tail, langsung hapus node tersebut. Jika lebih dari satu node, head diperbarui ke node berikutnya. Node lama pertama dihapus dari memori. Kita kan tadi kondisi awalnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, dengan remove versi ini kita menghapus 1 karena dia di awal. Maka jadi sisa 2, 3, dan 4. Di mana kompleksitas waktunya adalah O1 karena hanya mengubah head. Lalu ya berikutnya itu adalah get, mengambil node di indeks tertentu. Nah, prosesnya itu adalah mulai dari head, lakukan iterasi sebanyak indeks langkah. Jika indeks valid, kembalikan node yang ditemukan. Jika indeks di luar rentang, maka akan dikembalikan 0. Misalnya kita ingin mengambil indeks 2, di mana node 0 itu ada 1, node 1 ada 2, kemudian node 3 itu adalah 3. Maka
kita mengambil indeks 2, maka ada 3. Seandainya kita mengambil indeks 3, maka akan mengembalikan nilai 0 karena tidak valid atau berada di luar rentang. Kemudian kompleksitas waktunya adalah ON karena harus menelusuri hingga indeks yang dimaksud. Next. Di sini adalah set. Mengubah di set ini kita mengubah node ke indeks tertentu. Mengubah nilai node ke indeks tertentu. Yang prosesnya itu adalah gunakan metode get untuk menemukan node di indeks yang diinginkan. Kemudian eh, jika ditemukan maka diubah node tersebut. Di mana kondisi awalnya tadi kan eh, di mana kondisi awalnya tadi 1, 2, 3, dan 4. Maka kita mau ubah indeks pertama itu. Indeks pertama berarti si 2. Karena indeks itu dimulai dari indeks 0. Maka si 2 itu mau kita ubah jadi 6. Maka jadi 1, 6, 3, dan 4. Kompleksitas waktunya adalah ON karena harus menelusuri hingga indeks yang dimaksud. Kemudian ada insert, yaitu menyisipkan node ke indeks tertentu. Di mana prosesnya itu adalah pertama itu, ini typo. Pertama adalah menelusuri linked list hingga node sebelum indeks tujuan. Yang kedua adalah buat node baru dengan pointer ke node setelahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ubah pointer node sebelumnya untuk menunjuk ke node baru. Di sini kita menyisipkan indeks 6 di indeks 2. Maka jadi 1, 2. Dari kondisi awal 1, 2, 3, 4. Maka kita sisipkan 6 di indeks 2. Maka jadi 3-nya bergeser jadi indeks 3. Maka jadi 1, 2, 6, 3, 4. Kompleksitas waktunya adalah ON karena harus menelusuri linked list untuk menemukan node sebelum terakhir. Oke, di sini adalah remove, menghapus node di indeks tertentu. Prosesnya adalah menggunakan get untuk menemukan node sebelum yang ingin dihapus. Kemudian yang kedua adalah ubah pointer node sebelumnya untuk melewati node yang dihapus. Yang ketiga adalah hapus node dari memori. Pertama tadi kita kan mempunyai 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Kita menghapus indeks ke 2, maka yang dihapusnya itu adalah 3, sehingga sisanya adalah 1, 2, dan 4. Kompleksitas waktunya adalah ON karena harus menelusuri hingga indeks yang dimaksud. Kemudian ada reverse. Di sini membalikkan linked list. Prosesnya itu gunakan 3 pointer yaitu ref, current, dan next. Iterasi melalui setiap node. Membalikkan arah pointer. Di mana head diubah menjadi tail dan tail menjadi head. Kondisi awal kan tadi 1, 2, 3, 4. Maka kita gunakan metode reverse, maka diubah dari belakang ke depan. Maka jadi 4, 2, 3, dan 1. Yang diubah itu hanya yang indeks 0 dan yang awal dan yang paling akhir. Indeks 1, 2, dan 3 itu tidak diubah. Maka jadi 4, 2, 3, dan 1. Di mana kompleksitasnya adalah ON karena harus mengunjungi setiap node. Yang kedua itu adalah double linked list. Double linked list adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer next atau ke node berikutnya dan pref ke node sebelumnya. Memungkinkan transversal maju dan mundur dengan lebih fleksibel dibandingkan single linked list sebelumnya. Di mana next menunjuk ke node sebelumnya, pref menunjuk ke node next menunjuk ke node berikutnya, prep menunjuk ke node sebelumnya. Adapun visualisasi struktur datanya adalah sama seperti sebelumnya, kondisi awalnya itu adalah 1, 2, dan 3, 4. Namun perbedaannya di sini tadi untuk linked list adalah head dan null, sedangkan ini mulai dari 0 sampai 0. Dan dia bersifat 2 arah. Sedangkan yang sebelumnya itu hanya bersifat 1 arah. Ini bersifat 2 arah. Oke, yang pertama adalah append atau menambahkan node di akhir. Metode apa yang digunakan untuk menambahkan node baru di ujung akhir dari linked list? Prosesnya itu adalah buat node baru dengan nilai yang diberikan. Misalnya 5. Ini ada kesalahan typo.
Aturannya 5 bukan 50. Kemudian set pref node baru ke tail. Yang ketiga adalah ubah next node terakhir agar menunjuk ke node baru. Keempat, node baru menjadi tail dan menunjuk ke 0. Nah, tadi kan kondisi awal 1, 2, 3, 4. Maka dia ditambahkan 5 jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun bersifat dua arah dari 0 sampai ke 0. Sedangkan yang linked list dari head ke 0. Kompleksitas waktunya adalah 01 karena tidak menyimpan, karena kita menyimpan referensi di ketir. Next. Yang kedua adalah remove last. Prosesnya jika hanya ada satu node, hapus node tersebut. Yang kedua, set tail menjadi pref dari tail lama. Yang ketiga adalah ubah next node baru terakhir menjadi node. Yang keempat, hapus node terakhir dari memori. Sehingga menjadi 1, 2, dan 3. Empatnya dihapus. Kompleksitas waktunya adalah 01 karena kita langsung mengakses tail. Kemudian ada prepend, yaitu menambahkan di awal. Kita mau menambahkan 5. Dari kondisi awal 1, 2, 3, 4, maka jadi 5, 1, 2, 3, 4. Kompleksitas waktunya adalah 01 karena hanya mengubah head. Next. Ada remove first. Prosesnya itu jika hanya ada satu node, hapus node tersebut, set head ke next node pertama, kemudian set pref node ke baru pertama menjadi 0, hapus node pertama dari memori. Tadi kondisi awal kan tadi 1, 2, 3, dan 4. Maka kita mau menghapus indeks ke 3, indeks kedua, maka sisa jadi 1, 2, 4. Remove ini aturannya jadi 2, 3, dan 4, bukan 1, 2, 4. Ada kesalahan penulisan. Oke. Di get, kita mengambil node di indeks tertentu. Di mana mulai dari head, iterasi hingga mencapai indeks yang dimaksud. Kemudian jika indeks lebih dari setengah panjang double linked list, mulai dari tail untuk efisiensi. Kembalikan node yang ditemukan. Misalnya kita ingin mengambil indeks 2. Node 0 yaitu 1, node 1, 2, node 2, 3. Maka indeks yang kedua itu adalah 3. Kompleksitas waktunya adalah ON, tetapi lebih cepat daripada linked list. Karena bisa dimulai dari head atau tail. Oke. Kemudian mengubah nilai di indeks tertentu, yaitu gunakan get untuk menemukan node. Jika ditemukan, ubah nilainya. Nah, kita di sini mau mengubah indeks pertama itu menjadi 6. Dari 2 menjadi 6, maka jadi 1, 6, 3, dan 4. Kompleksitas waktunya adalah ON, karena harus menelusuri hingga indeks yang dimaksud. Lanjut ke insert. Di sini kita menyisipkan node di indeks tertentu. Kita telusuri link listnya hingga node sebelum indeks tujuan, kemudian membuat node baru dengan pointer ke node setelahnya, kemudian mengubah pointer node sebelumnya untuk menunjuk ke node baru. Maka di sini kita menyisipkan 6 pada indeks kedua, maka jadi 1, 2, 6, 3, dan 4. Kompleksitas waktunya itu adalah ON, karena harus menelusuri double link list untuk menemukan node yang sebelum terakhir. Next, di sini ada remove, menghapus node di indeks tertentu. Kita coba, di sini kita ingin menghapus indeks kedua, yaitu angka 3, maka sisa 1, 2, dan 4. Ini bebas kita mau menghapus indeks berapa. Kalau contohnya kita menghapus indeks ke 0, maka menjadi 2, 3, 4. Kalau kita menghapus indeks 1, maka 1, 3, 4. Di mana kompleksitas waktunya adalah ON, karena harus menelusuri hingga indeks yang dimaksud. Oke, kita lanjut yaitu stack, yaitu LIFO. Last in, first out. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen yang dimasukkan terakhir akan dikeluarkan lebih dulu. Operasi utama pada stack adalah push, menambahkan elemen, dan pop, menghapus elemen. Push itu menambahkan elemen ke stack. Kondisi awalnya itu adalah 3, 2, 1. Kita coba push 5, maka jadi di push 5, maka dia akan menjadi posisi yang teratas. Maka dia menjadi topnya, yaitu 5, 3, 2, 1.
Nah, yang kedua itu adalah pop. Kita menghapus elemen teratas. Nah, kita pop si 5 tadi yang teratas, maka eh, dihapuslah 5, sisa 3, 2, dan 1. Kemudian ada QQ, yaitu FIFO. First in, first out. QQ adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, di mana elemen yang pertama dimasukkan akan dikeluarkan lebih dulu. Operasi utama pada QQ adalah NQQ, yang yaitu menambahkan elemen, dan DQQ menghapus elemen. NQQ menambahkan elemen ke antrian. Contohnya itu kondisi awalnya, visualisasinya kondisi awalnya adalah 1, 2, dan 3. Maka 5 ditambahkan ke belakang. Oke? Karena kita menerapkan first in, first out. Lanjut ke DQ. Kita menghapus elemen dari antrian. 1 dihapus dari depan antrian. Maka yang dihapus itu yang paling depan atau yang topnya. Next. Di sini ada binary search tree atau disingkat dengan BST. Binary search tree adalah struktur data berbentuk pohon binar di mana setiap node kiri berisi nilai lebih kecil dari root dan setiap node kanan berisi nilai lebih besar dari root. BST digunakan untuk pencarian data yang efisien dengan kompleksitas rata-rata O log n. Yang pertama ada insert, yaitu menambahkan elemen ke BST. Untuk menambahkan elemen BST, elemen baru, BST mengikuti aturan perbandingan nilai. Yang pertama, jika nilai lebih kecil dari root, maka masuk ke subtree kiri. Yang kedua, jika nilai lebih besar dari root, maka masuk ke subtree kanan. Kemudian yang ketiga adalah proses ini diulang sampai menemukan posisi kosong. Lalu node baru ditempatkan di sana. Oke. Contohnya itu kondisi awalnya itu adalah 10, 10 itu sebagai akar, 10, 5, dan 15. Nah, jika kita insert 7, maka kita ketahui 7 lebih besar dari 5, tetapi lebih kecil dari 10. Sehingga 7 menjadi anak kanan dari 5, maka jadi 10, 5, 15, 10, 5, 7, dan 15. Yang kedua adalah contain. Saya tuh memeriksa apakah nilai ada di BST. Untuk mencari nilai dalam BST, yang pertama adalah kita bandingkan nilai yang dicari dengan node saat ini. Yang kedua, jika cocok, kita kembalikan nilai true. Yang ketiga, jika lebih kecil, lanjut ke subtree kiri. Jika lebih besar, maka lanjut ke subtree kanan. Yang keempat adalah ulangi sampai nilai ditemukan atau mencari node nul atau tidak ditemukan. Contohnya itu adalah tadi 10, 5, 7, 15. Jika kita konten setuju, maka mulai dari 10, lalu ke 5, lalu ke 7, dan ditemukan sehingga mengembalikan true. Yang ketiga adalah delete, yaitu menghapus elemen dari BST. Menghapus node dari BST memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, node tidak punya anak atau leave node, hapus langsung. Yang kedua, node punya 1 anak, maka diganti dengan anaknya. Yang ketiga, node punya 2 anak, kita cari suksesor, yaitu nilai terkecil di subtree kanan. Yaitu kita ganti node dengan suksesor, lalu hapus suksesor dari subtree kanan. Contohnya kondisi awalnya itu adalah 10, 5, 7, dan 15. Karena 5 punya 1 anak, yaitu 7, maka 5 diganti dengan 7. Jika kita yaitu jadi 10, ini 10, 7. Bukan 10, 17, ini 10, 7. Oke. Jika kita menghapus node dengan 2 anak, misalnya delete 10, maka kita cari nilai terkecil di subtree kanan, yaitu 15, lalu mengganti 10 dengan 15. Oke, lanjut ke hash table. Hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key value untuk menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan dalam array. Hash table menawarkan pencarian yang sangat cepat dengan rata-rata O1 untuk operasi utama. Hash method atau metode hashing digunakan untuk mengubah key menjadi indeks dalam array menggunakan fungsi hash. Contohnya itu, misalnya kita ingin menyimpan nama Andi. Dan fungsi hash menghasilkan indeks 3, maka kondisi awalnya itu adalah kosong dia. Maka setelah hashing, indeks 3 itu akan diisi dengan nama Andi. Yang kedua adalah set, menambahkan data ke hash table. Proses menambahkan elemen ke hash table, yang pertama adalah menggunakan hash table, hash method untuk mendapatkan indeks penyimpanan. Yang kedua, simpan pasangan key value di indeks tersebut, di mana kondisi awalnya itu adalah
Indeks 3-nya itu adalah nama, yaitu Andi. Setelah set itu jadi indeks pertama, setelah kita set, maka indeks pertama jadi umur 25, kemudian indeks 3 nama dan Andi. Oke, lanjut ke case. Di sini kita mendapatkan semua kunci dalam hash table. Case mengembalikan semua key yang tersimpan ke dalam hash table. Misalnya hash table seperti ini. Indeks 1, umur 25, indeks 3 yaitu nama dan Andi. Maka case akan mengembalikan umur dan nama. Yang ketujuh ada graph, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Graph adalah struktur data yang terdiri dari node atau vertex dan sisi atau edge yang menghubungkan antar node. Yang pertama ada add vertex, menambahkan node ke graph. Prosesnya itu adalah yang pertama, buat vertex baru dalam graph. Yang kedua, pastikan tidak ada vertex dengan nama yang sama. Yang ketiga, tambahkan vertex ke dalam graph. Kondisi awalnya itu adalah eh, himpunan kosong. Setelah add vertex maka jadi A. Setelah add vertex di mana yang kita tambahkan itu adalah A, maka jadi dari himpunan kosong menjadi ada A isinya. Yang kedua adalah add edge, menambahkan koneksi antar node. Prosesnya itu pastikan kedua vertex sudah ada dalam graph. Yang kedua, tambahkan koneksi antara kedua vertex. Lanjut, eh, sebelum add edge yaitu AB, maka setelah edge itu jadi A, maka setelah S itu jadi A, kemudian kurung siku B, dan B kurung siku A. Oke. Yang ketiga adalah remove edge, yang menghapus koneksi antar node. Prosesnya adalah yang pertama pastikan kedua vertex ada dalam graf, dan yang kedua adalah hapus koneksi antara vertex. Kemudian eh, sebelum remove edge A, B, kan dia tadi sebelumnya A, B, B, A. Setelah di remove menjadi sisa A dan B. Kemudian yang keempat adalah remove vertex, yaitu menghapus node dari graph. Prosesnya adalah yang pertama menghapus semua edge yang terhubung ke vertex tersebut. Yang kedua adalah hapus vertex dari graph. Sebelum remove vertex A, yaitu AB, BA, CB. Maka setelah di remove vertex A, maka jadi BC dan CB. Yang artinya itu semua yang ada elemen A-nya itu dihapus. Maka sisa BC dan CB. Next, di sini adalah heap, yaitu binary heap atau min heap. Nah, di heap itu adalah struktur data berbentuk pohon binar yang memiliki sifat min heap, yaitu parent lebih kecil dari child, kemudian max heap itu parent lebih besar dari child. Yang pertama adalah helper method, metode bantu dalam heap. Yang pertama adalah bubble up. Setelah insert, elemen yang baru ditambahkan naik ke posisi yang benar. Yang kedua adalah sink down. Setelah remove, elemen root turun ke posisi yang benar. Kemudian yang kedua adalah insert, yaitu menambahkan elemen ke heap. Prosesnya itu kita menambahkan elemen di posisi terakhir. Kemudian yang kedua adalah bubble up jika nilai elemen lebih kecil dari parent. Nah, sebelum insert, yaitu 2, sebelum insert 2, 3, 5, dan 7. Nah, setelah kita insert, si 2 menjadi akarnya. 2, 3, 5, dan 7. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 3, sehingga bubble up ke atas. Sedangkan kalau contohnya itu kita bikin 4, maka jadi 3, 4, 5. Karena 3 lebih kecil dari 4. Yang ketiga adalah remove dan sink down, yaitu menghapus elemen di heap. Prosesnya itu adalah ganti root dengan elemen terakhir, kemudian sink down jika elemen baru lebih besar dari child. Adapun visualisasinya adalah sebelum kita remove adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, setelah kita remove jadi 3, 5, 7. Kenapa? Karena 2 dihapus, 3 naik ke atas dan tetap memenuhi aturan head. Oke. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil setelah mempelajari
yang sudah kita pelajari, mulai dari linked list sampai ke HEP, yaitu eh, struktur data yang telah dipelajari memiliki peran penting dalam efisiensi penyimpanan dan manipulasi data. Linked list dan double linked list memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen secara fleksibel. Stack dan QQ menawarkan pengelolaan data berbasis LIFO dan FIFO. Binary Search Tree atau BST mengoptimalkan pencarian dan penyisipan data. Kemudian hash table menyediakan pencarian cepat menggunakan hashing. Kemudian grep merepresentasikan hubungan antar objek. Kemudian sementara heap itu memprioritaskan elemen berdasarkan nilai. Di mana kompleksitas waktu dari setiap node dan dari setiap metode menentukan efisiensi penggunaannya dalam berbagai kasus. Oke, demikian yang dapat saya presentasikan dalam summary mulai dari linked list sampai dengan HEP. Apabila ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.